Pagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Semangat. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Baik, pada pagi hari ini kita kembali berkumpul di kelas ini untuk pembelajaran hari ini. Latihan senang bisa berjumpa kembali dengan kalian pada pagi hari ini. Baik anak-anakku sekalian, saya mau cek kehadiran dulu. Di antara kalian, siapa yang tidak hadir? Ada semua, Pak. Baik, semua hadir, anak-anak yang rajin dan pintar ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, sebagai orang beriman kita mengawalinya dengan doa. Kepada yang sudah bertugas, dipersilakan. Silakan Randy. Teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Ya Bapa di dalam surga, hari ini kami mau mengikuti pelajaran. Lindungilah kami supaya pelajaran kami lancar. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Randy yang telah memimpin kita untuk mengawali kegiatan hari ini dengan doa. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, kita buat kesepakatan dulu ya. Yang pertama, pada saat pembelajaran kita tidak boleh keluar masuk kelas. Setuju? Setuju. Baik. Yang kedua, saat pembelajaran harap semuanya aktif berbicara dan aktif bertanya. Setuju? Setuju. Kalau susah berbahasa Indonesia boleh menggunakan bahasa daerah separuhnya ya. Setuju? Ya, Oke, baik, itu kesepakatan kita pada pagi hari ini anak-anak. Baik anak-anakku sekalian, kita berdiri semua dulu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1 sambil tepuk ya. 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik anak-anakku sekalian, ini adalah rangkaian kegiatan yang kita lakukan pada pembelajaran hari ini. Berdoa sudah, kesepakatan kelas sudah, kemudian menyanyikan lagu Garuda Pancasila juga sudah. Kemudian nanti kita masuk literasi, mengamati gambar. Yang kedelapan apa? Menyelesaikan LKPD. Ke-9 Randy. mengamati video pembelajaran. Iya. Yang ke-10 Rama. Diskusi. Ya. Yang ke-11 Alda. Presentasi. Ya. Yang ke-12 Ryan. Evaluasi. Yang ke-13 Pindi. Doa penutup. Iya, penutup. Itu adalah rangkaian kegiatan yang kita laksanakan pada pembelajaran pagi hari ini ya anak-anak. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk ke kegiatan literasi. Jadi kegiatan literasi ini kita membaca ya. Nanti apa yang kita lakukan? Kita membaca halaman 2. Halaman 2 setiap buku. Kemudian nanti dicatat judulnya.
Kemudian apa informasi penting dari bacaan yang telah kalian baca. Jadi sudah disediakan buku literasinya, silahkan diambil ya anak-anak. Silahkan dibaca. Waktunya 2 menit untuk literasi. Silakan. Baik anak-anakku sekalian, waktu untuk literasi telah selesai. Pertanyaannya, Randy, apa judul buku yang telah Randy baca? Kisah pejabat yang amanah. Kisah pejabat yang amanah. Palos, apa judul bukunya? Mari bercerita. Mari bercerita. Ada Kenangan dari guruku. Kenangan dari guruku. Baik anak-anakku sekalian, itu adalah judul buku yang telah kalian baca. Nah, sekarang kalian kan telah membaca bukunya. Silakan dicatat dalam buku tugas literasimu judul bukunya, kemudian apa informasi penting dari bacaan yang telah kalian baca tadi. Silakan. Baik anak-anak, nanti itu dikumpulkan setelah pembelajaran ya. Ya Pak. Nah, selanjutnya anak-anak, mari kita mengamati gambar berikut. Lihat ada gambar 1, ada gambar 2, ada gambar 3, dan ada gambar yang keempat. Yang pertama anak-anak, gambar apa? Kelinci. Nah, yang kedua, Kucing. gambar yang ketiga, gambar yang keempat. Sapi. Baik, ternyata hewan-hewan yang ada pada gambar yang kalian amati, kalian tahu semuanya ya. Ini sudah, hewan ini sering berada di sekitar kita. Walaupun ada 1-2 hewan yang jarang kita lihat. Baik anak-anakku sekalian, perhatikan pertanyaan ini berkaitan dengan gambar yang telah kalian lihat tadi. Apakah kalian pernah melihat hewan seperti gambar yang telah kalian lihat tadi? Pernah. Pernah? Pernah. Baik. Ada. Hewan apa yang pernah dilihat? Saya pernah melihat burung terbang. Burung terbang. Siapa lagi? Putra. Kelinci lompat. Kelinci melompat. Randy. Kucing berjalan dan berlari. Kucing berjalan dan berlari. Vindi. Melihat sapi. Melihat sapi. Yang ini? Burung elang. Burung elang terbang. Baik, semua jawaban itu benar semuanya ya. Baik, apa yang kalian tahu tentang hewan-hewan yang di atas tadi? Dari keempat hewan yang telah kita lihat, apa yang kalian ketahui tentang masing-masing hewan itu? Silakan. Ryan. Mempunyai kaki. Mempunyai kaki, Mempunyai sayap. mempunyai sayap, mempunyai bulu, Mempunyai gigi. mempunyai gigi. Randy. Mempunyai kaki. Mempunyai kaki. Baik, semua jawaban itu juga benar ya. Itu hal-hal yang dimiliki oleh hewan tersebut. Bagaimana caranya hewan tersebut mendapat makanan? Bagaimana caranya mereka mendapat makanan? Mencari sendiri. Mencari sendiri. Berikut. Diberi oleh tuannya. Diberi oleh tuannya. Tepuk tangan dulu. Lagi. Cara mereka mencari makanan. Mencari sendiri, diberi oleh tuannya. Hewan apa yang dibeli
diberi oleh tuannya? Kucing. Kucing. Apalagi Putra? Kelinci. Kelinci. Sapi. Sapi. Sapi yaitu yang di Randy. Anjing. Anjing yaitu hewan yang diberi makan oleh tuannya ya. Baik, jawaban kalian semuanya benar ya. Mengapa hewan tersebut bisa berpindah tempat? Karena memiliki kaki. Karena memiliki kaki. Pedro? Karena memiliki kaki. Karena memiliki selain kaki, Sayap. memiliki sayap bisa terbang untuk bisa berpindah tempat. Baik anak-anakku sekalian, semua jawaban itu benar ya. Mereka bisa mencari makanan, mereka bisa berpindah tempat karena itu mereka mempunyai alat gerak. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi tema 1 yaitu dibaca ini. Silakan dibaca. Organ gerak hewan dan manusia. Sub tema 1. Organ gerak hewan. Ya, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Baik anak-anak, muatan materi dalam pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama apa? Andy? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Yang kedua, sisi Ilmu pengetahuan alam. ilmu pengetahuan alam. Lalu dari dua materi ini ada materi pokok ya, dari dua materi bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam ada dua materi pokok. Yang pertama apa materi pokoknya? Menentu ide pokok. Menentukan ide pokok. Yang kedua Ren? Alat gerak hewan Ya, dan manusia. alat gerak hewan dan manusia. Jadi ada dua materi pokok dari dua materi bidang studi yang ada ya anak-anak. Baik anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama dibaca Randy. Melalui kegiatan membaca teks organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menguraikan ide pokok paragraf dengan baik dan benar. Iya. Lalu yang terakhir, Putra. Dengan memberikan tugas di rumah, siswa dapat membuat alat gerak sederhana menggunakan bahan bekas dengan baik. Iya, betul sekali. Itu semua adalah tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku sekalian, mari kita lihat bersama gambar-gambar berikut. Lihat baik-baik, ada gambar 1, ada gambar 2, dan ada gambar 3. Amati baik-baik. Sudah lihat baik-baik gambarnya? Sudah, Pak. Sudah paham dengan gambarnya? Sudah, Pak. Oke. Nah, dari gambar tadi anak-anak, coba kalian ceritakan apa isi ilustrasi dari gambar yang pertama, gambar yang kedua, dari gambar yang ketiga. Kita mulai dari gambar yang pertama dulu. Gambar apa yang pertama tadi? Ya, Bermain bola. ada yang bermain bola. Rama, Bermain voli. ada yang bermain voli. Alda, Bermain lahu. bermain Lahu. holahu. Berikut, ada yang loncat. Apalagi dari ketiga gambar, itu gambar yang pertama ya. Baik, itu adalah aktivitas pada gambar yang pertama. Kita masuk pada gambar yang kedua tadi. Apa yang kalian lihat? Ilustrasi gambar yang kedua. Melihat kelinci. Melihat kelinci. Apalagi? Memberi makan kelinci. Memberi makan kelinci. Kemudian apalagi Ryan? Kelinci bisa berjalan. Kelinci bisa berjalan. Ada yang mau menambahkan? Ready? Kelinci melompat. Kelinci melompat. Baik, semua jawaban itu benar ya berdasarkan gambar yang telah kalian lihat tadi. Baik, dari gambar ilustrasi di atas, alat gerak apa saja yang kalian temukan? Mereka bisa melompat, mereka bisa berjalan. Nah, alat gerak apa saja yang telah kalian lihat dari ketiga gambar tadi? Kaki, sayap, Putra, Tangan. tangan, Kaki. kaki. Apalagi ada yang mau tambahkan? Iya, ada kaki, ada sayap, ada tangan. Mereka bisa bermain bola, voli karena ada tangan ya bergerak ya. Dia bisa melompat karena ada apa? Kaki. Dia bisa terbang karena ada sayap. Baik anak-anak sekalian, jawaban kalian semuanya benar. Selanjutnya anak-anak,
perhatikan materi bahasa Indonesia. Sekarang Pak Guru akan bagikan materi bahasa Indonesia-nya. Lihat materinya. Baik. Nah, perhatikan materi di papan tulis. Ketika kita membaca sebuah teks, kita akan menemukan banyak informasi yang terkandung dalam teks tersebut. Dari berbagai informasi tersebut, hanya ada satu informasi yang merupakan informasi utama yang ingin disampaikan penulis. Informasi utama itulah yang disebut apa? Ide pokok atau gagasan pokok. Ya, jadi ide pokok itu kita bisa menyebutnya gagasan pokok, pikiran pokok, gagasan utama ya. Selanjutnya dalam sebuah teks terdapat dua jenis kalimat. Ada yang namanya kalimat utama dan ada yang namanya kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Jadi kalimat utama adalah kalimat yang merupakan inti dari sebuah teks. Kalimat penjelas atau kalimat pengembang adalah kalimat yang menjabarkan lebih rinci tentang inti dari sebuah teks. Nah, baik anak-anak, selanjutnya saya bagikan teks organ gerak untuk kita baca secara bersama-sama ya. Silakan. Baik, perhatikan ke slide di papan tulis, kita baca paragraf yang pertama. 1, 2, mulai dari judul ya. 3. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Itu adalah paragraf pertama yang telah kita baca. Nah, setelah kita membaca anak-anak, sekarang Pak Tian akan membagikan LKPD Bahasa Indonesia yang nanti kalian kerjakan berkaitan dengan bacaan organ gerak tadi ya. Pak Guru akan membagikannya. Anak-anakku sekalian sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah. Baca baik-baik perintah pada LKPD tersebut. Diisi hari, kelas, kemudian baca semua bagian-bagian dari isi LKPD itu, apa perintahnya. Jika kalian tidak paham, mohon tanyakan kepada Pak Tian ya. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Mungkin ada hal yang kurang paham berkaitan dengan LKPD. Ada Pak. Jadi, baik. Kalian sudah mendapatkan semua lembaran LKPD.
Silakan dikerja baik-baik berdasarkan perintah yang ada ya. Silakan. Baik, waktu menyelesaikan LKPD telah selesai. Sekarang LKPD-nya dikumpulkan. Silakan dikumpulkan LKPD-nya ke depan. Mari. Ya. Nah, karena kalian telah menyelesaikan LKPD, saya coba tanya dulu. Hasil LKPD yang telah kalian kerjakan tadi berkaitan dengan teks, sama tanya. Ide pokok paragraf yang kedua. Coba, Ryan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Tepuk tangan untuk Ryan. Sekarang dari LKPD teman yang lainnya, paragraf ketiga. Palos. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Iya, betul sekali ya. Organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Baik, terima kasih untuk jawaban kalian anak-anak. Selanjutnya mari kita amati video berikut. Halo, apa kabar? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Jelaskan pengertian ide pokok. Ide pokok adalah topik utama yang dibahas pada suatu teks. Ide pokok memiliki nama lain yaitu gagasan pokok atau pikiran utama. Cara menentukan ide pokok suatu teks. 1. Bacalah teks dengan cermat. 2. Cermati kalimat kata dan kalimat lain pada setiap paragraf. 3. Tentukan kalimat utama dalam suatu paragraf. Kalimat utama biasanya terdapat di awal atau akhir paragraf. 4. Tentukan ide pokoknya. Baik, kalian telah mengamati video. Sekarang kalian berada dalam kelompok ya. Ya, Pak. Hitung 1 sampai 3. Mulai. 2, 3, 1, 2, 3, 3. Baik, yang kelompok 1 berada di kelompok 1, yang menyebut angka 1, yang menyebut angka 2 berada di kelompok 2, yang menyebut 3 berada di kelompok 3. Seperti yang telah saya bagikan. Silakan. Baik anak-anakku sekalian, kalian sudah berada pada kelompok masing-masing. Perhatikan soal diskusi yang ada di layar slide. Silakan dikerjakan. Saya harap setiap kelompok harus aktif untuk memberikan ide, masukan agar bisa menyelesaikan soal diskusi yang ada. Silakan, waktu untuk berdiskusi dimulai dari sekarang. Lihat pengertian ide pokok berdasarkan seperti apa tadi kalian mengenal video, ya, diisi baik-baik, ya. Berkaitan dengan video 3 pertanyaan yang ada. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Kelompok itu sudah.
Baik, sudah. Sudah Pak. Baik. Anak-anakku sekalian, tadi sudah ada kelompok 1 itu kelompok ide pokok, kelompok 2 adalah kelompok pokok pikiran, dan kelompok 3 adalah kelompok gagasan utama. Baik, karena kalian telah menyelesaikan diskusi bahasa Indonesia, setiap perwakilan kelompok presentasikan di depan hasil diskusi kalian yang telah kerjakan. Mulai dari kelompok 1 ide pokok, silakan perwakilan dari kelompok 1, nama kelompoknya ide pokok. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan perwakilannya. Pengertian ide pokok. Pengertian ide pokok bacaan. Ide pokok adalah topik utama yang dibahas pada suatu teks. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, luar biasa. Selanjutnya dari kelompok 2, kelompok pikiran pokok. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, silakan. Pengertian ide pokok. Pengertian ide pokok adalah topik utama yang dibahas pada suatu teks. Oke, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kita lihat dari kelompok ketiga. Silakan kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk perwakilan. Silakan. Fungsi ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu atau paragraf. Iya. Betul sekali, tepuk tangan. Fungsi ide pokok adalah memberikan apa? Penjelasan dari inti suatu bacaan. Baik, jawaban kalian semuanya benar dari setiap kelompok ya. Terima kasih sudah bekerja dengan baik dalam anggota kelompok masing-masing. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya saya bagikan materi IPA lagi kepada kalian semuanya ya. Baik, anak-anak sudah mendapatkan materi IPA yang saya bagikan. Perhatikan di papan tulis layar slide-nya. Setiap makhluk hidup pasti bergerak untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Makhluk hidup bergerak dengan alat geraknya masing-masing. Alat gerak makhluk hidup ada yang sama namun juga ada yang berbeda. Alat gerak makhluk hidup tergantung pada habitat atau tempat hidupnya masing-masing. Kita perhatikan tabel. Ada nomor, nama hewan, alat gerak, kemudian fungsi. Yang pertama kita lihat burung. Apa nama alat geraknya? Kemudian apa fungsinya? Yang kedua, ular. Apa alat gerak dari ular? Apa fungsi dari ular tadi? Kemudian hewan yang ketiga, alat geraknya apa? Apa fungsinya kaki itu? Kemudian hewan yang keempat, apa alat geraknya? Fungsinya apa? Yang kelima, alat geraknya. Kemudian fungsi dari kaki. Itu adalah nama hewan, kemudian alat gerak, serta fungsi dari masing-masing alat gerak tersebut. Anak-anak, alat gerak makhluk hidup terdiri dari 2. Yang pertama apa, Putra? Alat gerak aktif. Yang kedua, Reni? Alat gerak pasif. Ya, alat gerak aktif yaitu alat gerak yang fungsi utamanya adalah menggerakkan. Alat gerak aktif tersebut berupa apa, anak-anak? Lalu alat gerak pasif berupa apa? Baik anak-anakku sekalian, sekarang dalam kelompok lagi kalian
Di sini kita mengamati video lagi ya. Perhatikan video berikut. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kita akan belajar lebih jauh tentang organ gerak hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Lalu, tahukah kalian apa itu bergerak? Bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Sahabat cerdas, coba amatilah gerakan pada manusia dan hewan tersebut. Manusia dan singa tersebut sama-sama melakukan gerakan berjalan. Sudah lihat videonya? Sudah, Pak. Sudah paham isi videonya? Sudah, Baik, Pak. anak-anak kalau sudah paham, sekarang kita menyelesaikan LKPD berkaitan dengan video ini. Sekarang Pak Guru akan membagikan lagi LKPD untuk kalian kerjakan. Nah, lihat baik-baik LKPD-nya. Suruhannya jangan lupa menulis hari, tanggal, kemudian nama kalian. Baca baik-baik perintahnya. Jika mengalami kesulitan, mohon ditanyakan kepada Pak Guru bagian mana yang merasa kesulitan dalam memahami perintah atau suruhan pada LKPD. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Baik anak-anakku sekalian, karena kalian telah mengerjakan LKPD IPA, sekarang LKPD IPA dikumpulkan. Mari anak-anakku, silakan. Baik, LKPD ini nanti akan saya komentari setelah pembelajaran ya. Jadi LKPD ini telah kalian kerjakan, akan saya beri komentar nanti pada hasil LKPD ini. Namun sebelumnya Pak Guru akan tanyakan hasil kerja LKPD yang telah kalian kumpulkan tadi. Baik. Nah, kalian telah melihat gambar di papan tulis? Ya, Pak. Ini kan LKPD yang telah kalian kerjakan. Pak Guru ingin bertanya dulu. Gambar yang pertama apa nama alat geraknya? Kaki. Oke. Mohon angkat tangan ya kalau menjawab ya. Lalu gambar yang kedua apa? Apa? Ada? Saya. Ya. Apa nama alat geraknya? Saya. Ya, sayap. Kemudian fungsinya untuk apa? Untuk terbang. Oke, tepuk tangan untuk Anda. Lanjut yang ketiga. Gambar apa? Randy. Gambar ikan. Ikan. Nama alat geraknya apa? Sirip dan ekor. Sirip dan ekor. Apa fungsi dari sirip dan ekor? Untuk berenang. Untuk berenang. Tepuk tangan dulu. Kemudian gambar berikutnya. Vivi. Singa. Singa. Apa nama alat geraknya? Kaki. Kaki. Apa fungsi dari kaki singa? Untuk berjalan dan berlari. Untuk berjalan dan lari. Tepuk tangan dulu. Ternyata kalian telah mengerjakan LKPD dengan baik.
gambar berikutnya. Silakan lihat. Siapa? Epa. Burung elang. Apa nama alat geraknya? Kaki dan sayap. Kaki dan sayap. Apa fungsi dari kaki dan sayap dari burung elang? Terbang dan jalan. Terbang dan jalan. Tepuk tangan lagi dulu. Baik anak-anak sekalian, kalian telah mengerjakan LKPD dengan baik ya. Selanjutnya anak-anak, kita masih berada dalam kelompok untuk berdiskusi ya, untuk berdiskusi. Di sini kalau tadi kelompok ada nama ide pokok, ada pokok pikiran, kemudian ada pikiran kelompok. Sekarang nama kelompoknya berubah lagi. Kelompok 1 namanya kelompok sayap. Sudah paham? Kelompok 2 namanya kelompok kaki. Kelompok 2 mana kelompok 2? Ya. Kelompok 3 namanya kelompok sayap. Silakan. Itu nama kelompoknya ya. Sudah paham masing-masing nama kelompok? Sudah Pak. Ya, kelompok 1 tadi apa? Sayap dan kaki. Sayap dan kaki. Kelompok 2? Kaki. Kelompok 2? Sayap. Sayap. Kelompok 3? Tangan. Kelompok 3 kaki. Oke, sudah ada nama kelompok masing-masing. Selanjutnya anak-anak diskusikanlah pertanyaan yang ada. Silakan berdiskusi. Semuanya harus aktif memberi masukan. Cara kerjanya begini ini. Saya sumbang pikiran. Ya. Ada kesulitan? Tidak. Ada kesulitan? Baik, anak-anak, saya lihat kalian telah menyelesaikan diskusinya, ya. Saya lihat satu persatu menyampaikan begini, ya. Bagus begitu kalau berdiskusi ya. Jadi semua harus aktif, tidak ada yang diam, memberi pikiran. Baik anak-anak, karena kalian telah berdiskusi, perwakilan dari masing-masing kelompok membacakan hasilnya di depan kelas. Silakan, kalau dari tadi kita mulai dari kelompok 3, sekarang kita mulai dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Perwakilan dari kelompok 2. Ya. Untuk kelompok 2 menjawab pertanyaan, jelaskan apa yang dimaksudkan dengan bergerak. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan perwakilan dari kelompok 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bergerak. Berpindah tempat. Berpindah tempat. Oke, silakan. Terima kasih. Dari kelompok lain ada yang mau menambahkan tentang bergerak? Silakan dari kelompok 1. Bergerak dapat diartikan suatu proses berpindah tempat atau perubahan posisi. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya membacakan hasil dari kelompok 3. Silakan perwakilan dari kelompok 3. Kelompokkan nama hewan berdasarkan alat geraknya masing-masing, yang dengan sayap, kaki, otot. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Nama dengan hewan berdasarkan alat geraknya. Sayap dan kaki. Burung kakatua, burung meru, kupu-kupu, burung merpati. Ya, selanjutnya. Otot berular, cacing dan ular bulu. Kaki babi, tikus, kuda dan kerbau. Sirip dan ekor. Ikan hiu, ikan emas, ikan paus dan lumba-lumba. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kelompok yang luar biasa. Selanjutnya kelompok yang terakhir dari kelompok 1. Silakan. Kelompokkan nama hewan berdasarkan alat geraknya masing-masing. Sayap dan kaki. Burung tekupur, capung, burung pipit, burung gagak, ayam dan bebek. Oke,
Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, luar biasa hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok. Jadi apa yang telah kalian sampaikan itu semuanya benar ya. Semua telah berdiskusi dengan baik terhadap soal-soal yang didiskusikan di tiap-tiap kelompok. Baik anak-anakku sekalian, karena kalian telah berdiskusi, hari ini tadi kita telah mempelajari materi apa saja? Ini Bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. ya bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Ya, bahasa Indonesia kita berbicara tentang apa? Putra, ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok. Kita berbicara ide pokok. Ide pokok adalah topik utama yang dibahas pada suatu teks. Ya, topik utama yang dibahas pada suatu teks. Lalu apa fungsi dari ide pokok tadi? Fungsi Randy. Memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf. Ya, memberikan penjelasan inti dari suatu bacaan. Ya. Selanjutnya, materi IPA. Kita berbicara tentang apa materi IPA? IPA, alat gerak makhluk hidup. Ya, alat gerak makhluk hidup. Apa saja alat gerak makhluk hidup? Ryan, Kaki, kaki, Evan, otot perut, otot perut, tangan, tangan, sayap, sayap, sayap apa lagi mau ditambahkan? mulut. Ya, betul ya. Ada kaki, ada sayap, ya itu adalah alat gerak dari makhluk hidup. Kalau burung elang, alat geraknya apa? Apa? Sayap dan kaki. Kalau sapi, apa alat geraknya? Ya, kaki. Hewan apa yang mencari makan sendiri? Raya, sapi. Apalagi? Kelinci mencari makan sendiri. Pernah lihat? Iya. Jadi Rama, burung mencari makan sendiri. Ada yang mau tambahkan lagi? Singa. Baik. Putra, tikus mencari makan sendiri. Jadi hewan itu ada yang mencari makan sendiri ya. Ada yang diberi oleh tuannya. Itu adalah materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini anak-anak. Baik anak-anak, karena kalian telah paham dengan materi tadi, selanjutnya kalian kerjakan soal evaluasi berikut. Tulislah 3 langkah-langkah dalam menentukan ide pokok atau gagasan pokok. Sekarang Pak Guru akan bagikan soalnya untuk dikerjakan. Baca baik-baik soalnya, diselesaikan juga dengan baik-baik berdasarkan pertanyaan yang ada. Silakan. Baik, waktu untuk menyelesaikan soal evaluasi telah selesai. Silakan dikumpulkan. Mari. Baik anak-anakku sekalian, karena kalian telah menyelesaikan soal evaluasi berkaitan dengan materi bahasa Indonesia dan IPA ya. Nanti Pak Guru akan menilai hasil pekerjaan kalian. Sekarang, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang atau sedih? Baik, apakah membosankan? Tidak. Apakah menyenangkan? Tidak. Ya,
Baik anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan ya. Baik, tugas kalian pulang ke rumah nanti dicatat 3 nama hewan, kemudian tulis apa alat gerak dari hewan tersebut, lalu apa fungsi dari alat gerak tersebut. Tugas yang kedua, lihat bacaan pada teks buku-buku tema 1 tentang ide pokok. Dicari ide pokok dari setiap paragraf. Bacaan yang terdiri dari 5 paragraf ya, ditulis ide pokoknya. Paham anak-anak? Paham. Baik anak-anakku sekalian, karena pelajaran kita sudah selesai pada pagi hari ini. Oleh karena itu mengakhiri pelajaran kita, saya minta satu orang yang telah bertugas untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Tuhan, terima kasih Engkau telah menemani kami dalam pelajaran hari ini. Tuhan, terima kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih kepada Pedro yang telah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya kita boleh pulang ke rumah. Titip salam saya buat orang tua. Hati-hati di jalan, kerjakan tugas dengan baik-baik. Terima kasih, selamat siang. Selamat pagi, Pak. Selamat sore, Pak. Pak pindah sore, Pak.